Saya pikir tadi Anda sudah bersedia untuk kuliah lagi, ya seperti adanya. Terima kasih. Karena kita juga daring seperti ini, tidak ada pengaruh apa-apa. Oke, saya kira pagi ini sambil kita refleksi, Adibia, terima kasih Zoom-nya ya Adibia. Ya. Adibia, terima kasih Zoom-nya. Dengar suara saya Adibia? Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, semangat pagi ini. Ya, siapa yang mau bertanya tentang PTK 15 menit ini atau yang ingin mengajukan judulnya? Judulnya saja, saya tidak ingin masalahnya judul PTK-nya masing-masing yang akan dijadikan tugas akhir dari mata kuliah PTK ini, penelitian tindakan kelas nih. Silakan sambil nanya. Ya. Saya mohon kepada yang wajah-wajahnya belum keluar ini seperti Arnelisa, Widya, saya mau bikin screenshotnya pagi ini pertama sekali. Ya, kalau wajahnya dikeluarkan, jangan ditutup. Bisa ditutup ya. Ini Tulang, terima kasih Tulang. Telah memperkasa saya hari ini, pagi ini bisa kuliah, Tulang. Sama-sama. Oke. Di pagi ini seperti saya sampaikan, supaya bisa dengar apa yang saya sampaikan, refleksi pagi saya ingin melihat judul-judul Anda sepintas, itu maksud saya. Boleh bukan judulnya. Yang belum ada judul sama sekali, ya kan? Nanti kita akan bantu melihat, saya akan mempresentasikan judul-judul PTK yang menarik. Gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau refleksi pagi, yang bertanya apa saja, silakan hubungan PTK ini. Apakah ada keraguan dalam menulis apa saja, silakan pagi ini. Isma Pak. Ini baru. Ya silakan Isma, saya catat nama dulu Isma ya. Kami pengen silakan, mengajukan judul Pak. Oh iya, iya. Oke, baik. Silakan Isma. Jadi judul yang kami ambil itu upaya meningkatkan minat belajar IPA melalui media audiovisual pada siswa SD 002 Benteng tahun pelajaran 2020-2021. Ya, judulnya sudah boleh, itu upaya peningkatan atau upaya meningkatkan minat belajar. Dengan catatan Isma tahu bahwa itu kelas berapa tadi Isma? Kelas 4 Pak. Mata ajar apa itu? Mata ajar IPA, pada Pak. umumnya itu IPA ya. Iya, Sains ya, pendidikan sains. Iya Pak. Artinya Anda mendeteksi permasalahan di kelas itu adalah tidak adanya minat belajar IPA, begitu ya Isma ya, supaya tahu identifikasi masalahnya. Setelah Anda mencoba mengobservasi di kelas, Anda menemukan masalah di kelas itu tidak ada minat belajar IPA. Oleh sebab itu Anda mencoba obatnya itu, minat belajar yang kurang itu Anda jadikan objek penelitian PTK Anda. Apa obatnya tadi Isma? Media audiovisual Pak. Kenapa itu kira-kira sebabnya? Karena kan biasanya kan gurunya cuma ngasih materi pembelajaran biasa. Minatnya dari situ dilihat minatnya kurang Pak. Terus dicoba dengan media audiovisual itu. Ya, media audiovisualnya media audiovisual apa? Dalam bentuk video Pak. Apa itu? Video kasusnya. Iya, kasus IPA-nya itu apa? Ya, tidak ada minat belajar IPA itu karena apa? Materinya sulit, materinya tidak dimengerti, materinya biasa-biasa saja, tidak menarik apa aja? Materinya biasa aja Pak, tidak menarik, jadi minat siswa kurang. Anda buat dijadikan bukan media spesial, Anda jadikan materi itu ke dalam sebuah media animasi misalnya. Animasi tentang pencernaan, tentang kerusakan lingkungan, tentang kebakaran hutan, tentang banjir. Misalnya itu ya, konsep daripada pencernaan, konsep daripada fisiologi, konsep daripada apa saja yang berhubungan dengan itu. Nah, itu jadikan media, bukan membuat audiovisual saja. Karena audiovisual itu kan ada gambar, ada suara, kan begitu ya. Itu konsep audiovisual itu. Sekarang apa audionya? Mungkin menjelaskan tentang apa begitu. Jadi itu perlu ditanam, dibuatkan di dalam judul itu. Itu. Jadi upaya peningkatan minat belajar IPA, minat belajar sains gitu ya. Karena di SD itu namanya sains gitu. Belajar sains menggunakan audio atau menggunakan animasi
tentang kebakaran hutan. Misalnya minat belajarnya kebakaran hutannya gitu. Misalnya saja seperti itu Isma ya. Nah, kalau masalah SD nomor sekian itu tambahan saja. Intinya adalah variabel di dalam pendidikannya itu adalah pertama, minat belajar. Yang kedua, Anda menggunakan audio, visual, atau Anda menggunakan media animasi biologi tentang kebakaran hutan, tentang pencernaan, tentang kerusakan gigi. Itu maksudnya. Bisa paham, Isma ya? Paham, Pak. Itu maksudnya. Yang lain boleh nanya? Atau Isma Saya dari... Rini, Pak. Baik, silakan. Siapa tadi namanya? Oh, Rini Rahma. Oke, saya catat dulu. Rini Rahma, silakan. Saya ingin mengajukan judul, Pak. Judul yang saya buat itu upaya pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis website untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa pada materi pernafasan yang dilengkapi animasi, Pak. Anda singkatkan saja pada interaktifnya itu dengan animasi pernapasan itu. Anda sebut, saya sarankan Anda menyebut objeknya dulu. Objek jadi apa? Objek judulnya itu tentang peningkatan prestasi dan motivasi, Pak. Prestasi motivasi itu apa maksudnya? Satu aja lah gitu. Karena motivasi itu juga prestasi, hasil belajar itu juga prestasi, minat itu juga hasil belajar. Jadi jangan rancu, nanti susah Anda menjawabnya itu. Jadi upaya peningkatan apa tadi? Prestasi, Pak. Prestasi itu apa artinya? Kalau melihat hasil belajarnya nanti, Pak. Makanya jangan dibilang prestasi. Apa itu prestasi? Ya kan? Jadi ditukar saja prestasi dengan yang lain. Apa prestasi yang lain itu? Peningkatan pemahaman konsep, pemahaman teori, pemahaman konstruksi, pemahaman apa? Nggak usah bilang prestasi itu membingungkan gitu. Prestasi itu kan nilainya tinggi, juara, itu prestasi namanya. Apakah itu maksud ini? Tidak kan? Tidak, Pak. Itu makanya langsung saja upaya peningkatan. Apa peningkatannya? Pemahaman konsep tentang apa? Keanekaragaman. Menggunakan audio visual. Itu selesai. Begitu Rini. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Masih ada pertanyaan, lanjutkan saja. Nanti Isma bisa mengikuti pertanyaan Isma tadi juga. Oke, siapa lagi? Ayo. Tuh, orang. Nah. Saya, Pak. Oke. Lia Anggraini. Silakan, Lia. Saya mau mengajukan judul, Pak. Jadi judul saya itu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi pembelajaran sel dengan metode role playing pada siswa SMP kelas 9. Oke, yang penting Lia tahu seperti tanggapan saya pada Isma. Tahu, usah di kelas itu Anda menemukan minat belajarnya kurang. Itu aja yang paling penting diketahui. Silakan, tidak apa-apa. Supaya judul ini saya tanya, jangan sampai terjebak pada judul eksperimen termasuk saya ini. Boleh? Terima kasih, Pak. Silakan lagi. Siapa lagi? Perni? Ya. Oh. Siapa? Silakan. Ya. Izin mengajukan judul. Untuk judul yang pengen diajukan itu peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada materi PUNGI melalui metode pembelajaran peta pikiran atau mind mapping pada siswa kelas 10 MAN 1 Ogan Ilir, Pak. Pak, Ogan ya? Di mana itu, Perni? Iya, Pak. Di Daerah Palembang. Perni, Pak. Di Palembang ya? Ya? Boleh. Iya, Pak. Yang penting bagi saya sekarang, saudara tuh tahu permasalahan di kelas itu penyebab dan obatnya itu adalah itu. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, lanjut. Boleh. Ya, Pak. Saya kira tidak Mas, ada Pak. yang janggal. Siapa lagi? Pak, izin mengajukan judul, Pak. Asli ya. Silakan Asli. Siapa tadi yang mengajukan? Bukan Asri ya? Fajri ya? Yang ingin mengajukan tadi siapa? Iya, Pak Fajri. Oh, Fajri. Silakan Fajri. Bukan Asri ya. Silakan Fajri.
Kedengaran nggak Pak suara saya? Cukup jelas. Ini Pak, judul yang saya buat tuh upaya peningkatan motivasi dengan metode laboratori terhadap keterampilan komunikasi siswa kelas 11 SMA. Ulangi. SMA-nya nggak penting, saya itu embel-embel. Coba diulangi lagi. Ya Pak. Upaya peningkatan motivasi dengan metode laboratori terhadap keterampilan komunikasi siswa kelas 11 Apa SMA. hubungannya motivasi dengan keterampilan? Fajri, itu apa Pak kaitannya komunikasi itu dengan keterampilan apa? Keterampilan komunikasi maksudnya? ya jadi orang murid-murid itu tuh berani untuk berkomunikasi gitu Pak, berani untuk komunikasi yang maksud itu tanya jawab. Iya, kayak gitulah Pak. Ganti komunikasi itu terlalu umum, ganti dengan tanya jawab saja. Ini peningkatan kemampuan siswa dalam tanya jawab dengan menggunakan apa, gitu saja. Oh iya Pak. Jangan komunikasinya gitu. Ya. Karena yang Anda maksudkan tanya jawab tuh Fajri? Iya Pak. Baik. Ya, jangan komunikasi, peningkatan kemampuan bertanya jawab pada mata ajar itu dengan menggunakan apa. Nah, kalau SMA-nya sangat perlu lah. SMA mau SD di mana saja, SMA-nya di Palembang, mau di Balige, tidak penting saya. Hanya intinya, yaitu komunikasi yang Anda maksud itu adalah metode tanya jawabnya. Artinya di kelas itu ada masalah siswa yang tidak mau bertanya, kan begitu ya Pak Jri ya? Iya Pak. Baik. Lanjut, itu aja sekira saran saya pada judul Anda. Baik, terima kasih Silakan, Pak. Oke. Saya Pak. Siapa? Saya Pak Sri Wahyuni. Oh, Sri Wahyuni. Silakan Sri. Ya, jadi saya ingin mengajukan judul Pak. Judulnya itu upaya meningkatkan motivasi belajar biologi siswa melalui model kooperatif tipe peer check pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 6 Batanghari. Itu tidak penting saya nama-nama yang beloknya penting upaya peningkatan motivasi gitu ya. Betul. Iya Pak. Iya Pak. Motivasi apa? Belajar siswa. Belajar siswa dengan obatnya apa? Model kooperatif tipe peer check Pak. Nah, lihat itu model kooperatif berarti ingat motivasi dengan kooperatif itu apa gitu ya. Kalau ada model kooperatif lebih baik model misalnya seperti Pak Juri tadi, yaitu komunikasinya tidak ada kooperatif, menjadi suka bertanya, suka berdiskusi, suka berdebat di dalam pelajaran itu. Jadi saran saya pada Sri, kalau bisa model ke model kooperatif, kooperatif itu kan kerjasama ya. Apa hubungannya dengan motivasi? Motivasi lebih banyak kepada individual. Paham ya? Kalau motivasi itu kan lebih banyak pada individual. Kalau kooperatif itu kerjasama dengan teman-temannya. Tidak adanya kerjasama dengan teman, disuruh berdiskusi, penugasan tidak dikerjakan. Disuruh mencari kerjaan proyek, tidak dikerjakan. Berarti kooperatifnya itu tidak ada. Kalau gitu yang judulnya lebih baik apa? Ya peningkatan kerjasama di dalam tugas proyek tertentu. Gitu. Jadi itu lebih tepat Sri. Ketimbang meningkatkan motivasi dengan model kooperatif. Tapi bisa, tapi terlalu jauh itu. Karena kerjasama itu lebih banyak pada Harnelisa, Kiola, Harnelisa, Hafiz, Kiola, Hafiz, Laili, Rizki. Itu namanya kooperatif namanya, bekerja sama. Itu saran saya pada Sri ya. Iya Pak, kemarin itu juga permasalahannya itu siswa itu kan kurang komunikasi terhadap siswa lain kalau belajar kelompok. Jadi itu kami mikirnya kan karena metode guru yang masih ceramah, jadi siswa itu motivasinya kurang gitu nah Pak. Iya, jadi, karena motivasinya kurang, bukan motivasinya kurang, kemampuan kerjasamanya tidak ada. Oh iya Pak. Nah, jadi dengan menggunanya kooperatif, Anda tingkatkan saja kerjasamanya. Kerjasama kelompok, kerjasama penugasan di dalam kelas itu, maka digunakan cooperative learning itu. Lebih tepat, Sri, ketimbang yang tadi. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Sri. Pak. Baik. Yang lanjutnya, siapa lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Kiola ya. Bertanya Kiola atau judul?
bertanya tentang judul, Pak. Judul saya itu, Pak, upaya meningkatkan aktivitas belajar biologi melalui model pembelajaran discovery learning berbasis lingkungan. Nah, itu tuh judul yang saya angkat tuh, Pak, saya masih ragu apakah upaya meningkatkan aktivitas itu termasuk dengan metode eksperimen atau tidak, Pak? Tidak, nanti saya tanya dulu. Kiola harus menjelaskan aktivitas yang Kiola maksud itu apa pada siswa itu. Aktivitas aktivitas yang Kiola maksud itu apa? Kemampuan belajar di kelas. Kemampuan belajar siswa di kelas, Pak. Nah, itu bukan aktivitas namanya. Kalau aktivitas itu kan aktifnya dia, aktif bekerja sama, aktif membuat laporan, aktif membuat catatan, aktif menyediakan bahan-bahan laboratorium, aktif praktikum, aktif mengamati, itu maksud saya. Oleh sebab itu nanti Kiola harus membuat definisi operasionalnya. Aktivitas belajar yang saya maksud pada siswa ini apa? Kalau nanti dicari obatnya, metodenya, supaya orang aktif. Misalnya penugasan pribadi, penugasan kelompok, sehingga setiap kelompok akan berbicara dia. Kalau ada siswa itu yang tidak mau berbicara, tidak mau diam aja, enggak, ya beri aja tugas pribadi pada dia. Nanti dia akan terpaksa menyampaikan, ngomong sendiri gitu. Kalau tidak bisa dia. Jadi menjadi aktif, lama-lama dia akan terbiasa berbicara. Kelemahan saudara ini juga demikian. Saudara itu kenapa tidak mau bertanya lebih cepat, lebih tegas, lebih tajam? Karena Anda tidak membiasakan bertanya itu. Anda membiasakan diri mendengar, gitu. Padahal saya memberi kesempatan pada saudara, Anda lebih suka bertanya. Mungkin mendebat saya juga tidak apa-apa dengan cara yang baik. Pak, saya baca buku di dalam Kronbach halaman sekian menyatakan bahwa di dalam judul PTK itu begini, kok sekarang begini? Itu saya suka sekali itu. Saya juga belajar dari Kiola, belajar dari Tulang, belajar dari dia, belajar dari Isma gitu. Saya merasakan saya juga banyak tidak pandainya gitu. Banyak tidak tahunya juga gitu. Begitu Kiola ya. Jadi amati aja karena Kiola dan kawan-kawan ini tidak dapat datang langsung ke kelas. Maka coba meraba-raba aja judulnya gitu menurut saya itu. Sehingga nanti saya benarkan judulnya itu, saya perbaiki judulnya, itu jadikan tugas. Ya, sekali itu Kiola masih ada? Jadi Pak, yang diangkat masalahnya itu aktivitas siswa dalam kelas begitu Pak? Aktivitas dalam kelas itu belajarkah, diskusikah, praktikumkah, tanya jawabkah, itu yang saya inginkan pada Kiola. Jadi aktivitas harus dijelaskan. Karena aktivitas itu kerjanya, kerja apa? Memasak misalnya. Membuat rendang itu aktivitas itu. Membuat gulai tokor misalnya itu aktivitas itu. Jadi Kiola harus menyebutkan peningkatan aktivitas membuat gulai tempoyak. Ini jelas dia aktivitasnya membuat gulai tempoyak. Dengan apa? Dengan diskusi dengan mak-mak yang ada di seberang Jambi. Ya. Karena tempoyak itu orang-orang seberang yang lebih pintar buatnya gitu. Itu kira-kira maksudnya seperti itu. Kiola ya? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain lagi silakan. Masih ada? Ya Pak. Asri Pak. Oh, silakan Asri. Saya ingin mengajukan judul. Bahwa judul yang saya ambil itu penggunaan e-modul interaktif dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep pembelahan sel pada mata pelajaran biologi kelas 11 di SMA. Anda balik ke Asri. Anda balikkan supaya dia PTK. Peningkatan pemahaman konsep titik-titik dengan menggunakan e-modul. Gitu aja. Gitu Asri ya, supaya nanti masalahnya didahulukan. Apa dulu kan peningkatan pemahaman titik-titik belajar apa tadi itu dengan menggunakan e-modul. Jangan menggunakan e-modul dulu, nanti jadi eksperimen dia. Pengaruh e-modul terhadap ini, itu eksperimen itu. Tapi Asri bisa membuat upaya peningkatan pemahaman apa tadi? Peningkatan pemahaman konsep pembelahan sel, Pak. Ya, jadi peningkatan pemahaman konsep
pembelahan sel mitosis kah, atau amitosis kah, atau meiosis kah? Kalau pembelahan sel saja ada 3 dia. Amitosis, mitosis, ameosis. Yang manakah yang asli? Ya, ketiga-tiganya? Tiga-tiganya, Pak. Ketiga-tiganya. Ingat, nanti ketiga-tiganya ada perbedaan konsep di situ. Dengan menggunakan apa? E-modul, Pak. Seharusnya gunakan animasi pembelahan sel. Sehingga dengan buat animasinya, sel membelah itu kayak apa lebih tepat daripada E-modul. Oh, iya, Kita Pak. kembangkan aja YouTube. Ini bisa jadi judul skripsi saudara sebenarnya. Ya kan, pengembangan animasi tentang pembelahan sel. Kalau kurung nanti ini dibuat batasan, ya saya maksud pembelahan sel sini adalah pembelahan sel secara meiosis atau secara mitosis atau secara amitosis misalnya. Itu lebih tepat asli. Itu Tapi bisa dipilih salah satu ya, Pak, pembelahan selnya. Saya tidak mengatakan salah satu, salah dua, tapi saya batasi itu supaya jangan terlalu banyak bahannya. Kalau Anda nanti ingin menjelaskan di dalam skripsi Anda, boleh. Akan untuk belajar ini tidak usah banyak-banyak dulu. Nanti Asri, Perianti, Sareh, pusing dewean gitu. Ya, Pak. Jadi belajar, saya menekankan itu belajar, semangat, belajar paham. Paham konsepnya, itu yang saya inginkan. Begitu ya, Asri ya? Iya, Pak. Paham Asri maksud saya? Iya, paham, Pak. Ada Anda menggunakan E-modul, lebih menggunakan animasi. Media animasi tentang pembelahan sel. Setelah animasinya ada, dilihat, oh begini ya, kromatinnya ada di mana, nukleus ada di mana, ya kan? Oh gini bentuknya, apa bedanya dengan mitosis? Oh begini, ini. Itu jauh lebih baik ketimbang Anda menggunakan E-modul. Nah, begitu Asri. Iya, Oke, Pak. itu sarannya. Terima kasih, Pak. Masih ada? Silakan. Cak Widyaning. Widyaning. Retni Sulistioning. Nah, ini Widyaning. Silakan, masih ada? Fadilah. Pak, saya Pak. Oh, Jihan. Gimana kabar pagi ini, Jihan? Alhamdulillah. Kan tidak pakai kaos ya, Jihan ya? Siapa? Pak, saya ingin mengajukan judul, Pak. Cuman kayaknya terlalu panjang judul kami ini, Pak. Jadi bingung, Pak. Silakan, ini nanti judul... saya potong-potong nanti. Ya, Pak. Judulnya itu Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Biologi Siswa kelas 10 IPA 1 SMA Perdi Peri Putra, Kota Jambi melalui penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning dengan memanfaatkan media YouTube pada materi komponen dan interaksi ekosistem. Panjang kali, Pak. Itu namanya panjang kali lah itu. Ya kan? Pendekin saja. Supaya meningkatkan pemahaman konsep titik menggunakan titik selesai begitu. Perdiperinya tidak penting oleh saya. Boleh perdiperi, boleh sperius. Materinya juga nggak perlu dibikin ya, Pak? Bukan tidak perlu dibikin. Dalam saya ini tempat itu bagi saya tidak penting. Konsepnya yang penting oleh saya. Anda boleh di mana-mana saja. Mau perdiperi, mau perdisperius, perdiman itu silakan saja. Itu tidak penting. Yang penting bagaimana Jihan menggunakan aspek permasalahan di kelas dengan obatnya apa. Apa obatnya? Kalau dia kurang minat, apa obatnya supaya orang biar minat? Jadi, kalau ada siswa belajar dengan Jihan tidak ada perhatian, bawa permen. Permen dikasih satu-satu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaanku, aku kasih permen satu. Nah, gitu. Itu kan juga bagian dari solusi di dalam peningkatan minat belajar. Nah, itu Anda boleh rancang walaupun terdengar oleh saudara-saudara semua itu sepele, itu bagian dari proses. Boleh, karena minat itu penting, minat, motivasi, sikap, perilaku, itu saudara tahu bedanya itu. Apa beda minat dengan motivasi? Apa beda minat dengan sikap? Apa beda minat dengan perilaku? Saudara sebagai ahli di bidang pendidikan dan bidang biologi harus tahu itu. Jadi demikian,
Yang paling penting diketahui adalah bagaimana Jihan menemukan masalah di kelas dan obatnya apa. Di kelas mana? Terserah Jihan saja lah gitu. Itu intinya. Nggak perlu panjang-panjang betul. Jadi kalau dikirim dengan pos nanti dikasih perangko nyampai ke alamat, nggak perlu itu. Ya, jadinya bukan judul namanya, itu alamat namanya itu. Ya, kan? Oke, gitu tanggapannya Jihan. Hidayat. Ya Pak, si Pak. Nasution. Betul Nasution ya? Betul Pak. Oke. Masih ada? Kalau tidak lanjut Saya, yang Pak. lain. Baik, silakan Amalia. Izin mengajukan judul, Pak. Judul saya itu rencananya pengaruh pengaturan tempat duduk model U terhadap efektivitas kegiatan praktikum biologi di SMPN Negeri 43 Merangin, Pak. Apakah itu bisa, Pak? SMP dan penting saya. Sekarang yang jadi intinya itu adalah penyusunan tempat duduk dengan praktikum. Iya, Apa Pak. hubungannya tempat duduk U itu dengan praktikum? Bukankah Anda praktikum itu bisa jalan kemana-mana? Kan ini Pak, kan karena kita lagi pandemi, Pak, untuk pengaturan tempat duduknya itu kan nggak bisa kayak seperti biasa. Jadi kalau Ya, untuk apa hubungannya dengan praktikumnya? Hubungan waktu dengan praktikumnya. waktu penjelasannya, Pak, waktu memberi materi praktikumnya itu, Pak. Iya, permasalahan di kelas di dalam praktikum itu bagi siswa itu apa? Apa permasalahannya? Sakitnya itu apa? Betul lah kasarnya itu. Sakitnya siswa di dalam praktikum itu apa, Familia? Kayak kurang, kan kalau praktikum itu bisa kerja kelompok gitu deh sih, Pak. Jadi kan kalau masa pandemi kan kita harus menjaga jarak. Jadi kalau model U itu bagi saya ini Pak, bisa untuk menjaga jarak gitu Pak. Tapi kan tidak ada. Yang ingin saya tahu itu kan sakitnya waktu praktikum itu apa, sehingga obatnya Anda berikan tawaran duduk letter U itu. Itu maksudnya. Waktu praktikum itu kan karena ada COVID, tidak boleh dekat, kenapa letter U ada obatnya gitu. Kalau tidak bisa dekat, kenapa tidak separuh saja? Praktikum ada 20 orang, 10 orang saja. Kan jaraknya kan menjadi terjarakkan ya. Tapi kalau letter U itu maksudnya apa? Kalau letter U-nya dekat itu kan tidak bisa juga kalau letter U-nya dekat. Itu maksud saya. Jadi intinya menurut saya judul pemilihan ini coba dicari solusi dulu. Kalau hanya praktikum itu jumlah mahasiswanya ada 40 tidak cukup, jadikan 15 saja. Itu solusi itu. Bukan membuat letter U-nya. Baik, Pak. Atau bisa saja kegiatan-kegiatan itu tidak saja di dalam ruang, tapi juga di luar ruang. Karena praktikum artinya dalam biologi itu bisa dalam hutan, bisa dalam rawa, bisa dalam sungai Batanghari. Kan begitu ya. Yang disebut dengan laboratorium bagi orang biologi itu apa? Bisa hutan, bisa sungai Batanghari, bisa lab itu sendiri. Bisa di luar, bisa pekarangan. Kan itu maksud saya. Jadi kalau memang alasannya, praktikumnya beda apa? Praktikum apa nih pemilihan? Tentang dikotil dan monokotil, Pak. Itu kan bisa di luar. Bawa mikroskopnya di luar, bawa skuternya di luar, duduk dekat hutan itu satu-satu jarak 10 meter per orang. Itu. Jadi dengan solusinya yaitu upaya membuat alternatif tempat praktikum itu untuk mencegah COVID. Nah, itu bisa itu. Tapi jangan dibuat letter U. Kalau tetap aja padat, ngapain itu? Memang sama saja. Tapi Anda buat praktikum itu, pistum itu, fisiologi ya? Iya, Pak. Nah, fisiologi buat aja di luar. Lapangan tuh praktikumnya. Di bawah kayu-kayu besar itu, praktikumnya. Kalau lebih nyaman itu ketimbang di dalam lab. Bawa aja obat nyamuk atau digosok kaki pipinya dengan sovel, selesai itu. Nah, itu bisa itu.
Karena bagi orang biologi sebut dengan lab itu bukan laboratorium yang di ruang itu. Hutan, rawa, sungai, laut, estuaria, temperata, semuanya lab. Itu pemilihan, nanti diganti dulu. Apa namanya? Alternatifnya. Coba pikirkan dulu langsung. Ya pemilih ya? Oke. Ada yang lain? Ririn, Pak. Saya, Pak. Ririn. Izin mengajukan judul, Pak. Kalau misalnya judul Ririn gini, peranan alat peraga terhadap peningkatan minat belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Rangka Pandan. Balikkan saja. Apa tadi masalah di kelas itu, Rin? Pada materi sistem pencernaan. Masalahnya gini, Pak. Jadi kenapa ingin mengangkat judul ini? Karena di SMA sini tuh kurang fasilitas PPT, Pak. Jadi kalau untuk itu tidak jadi alasan Ririn. Alasan Ririn di kelas itu masalahnya apa? Itu, Pak, kurangnya minat siswa dalam belajar biologi, Pak. Karena gurunya biasanya biologi itu banyak. Pada pokok bahasan apa yang tidak menarik bagi siswa itu? Materi sistem pencernaan, Pak. Nah, upaya apa yang mau diupayakan? Peningkatan pemahaman sistem pencernaan. Upaya peningkatan minat belajar, Pak. Bukan minat. Upaya peningkatan pemahaman sistem pencernaan menggunakan alat apa titik-titik tadi. Alat peraga, Pak. Iya, Pak. Ya, itu baru dia nama judul PTK namanya. Dan masalahnya dulu. Masalahnya apa? Tidak. Kenapa? Masalah sistem pencernaan itu tidak dimengerti oleh siswa. Kenapa tidak mengerti? Karena gurunya cerita aja. Gurunya ngomong aja. Nah, sekarang saya gunakan alat-alat tertentu atau simulasi atau animasi atau simulasi. Disuruh Jihan itu berdiri, suruh ngunyah, lihat makanan turun ke bawah, kemana perginya, ke ususnya, ke jantungnya, kita lihat, oh ini menarik. Oleh sebab itu Ririn bisa menggunakan alat media. Media apakah? Media sistem pencernaan. Gitu Ririn. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Paham Ririn maksudnya kan? Paham, Pak. Baik. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ini halaman ini aja. Halaman yang lain gimana nih? Ayo, halaman ini. Maya, Pak. Ayo, silakan. Maya izin, Pak. Izin mana? Baiklah, saya Maya Sari izin mengajukan judul, Pak. Oh, judul. Silakan Maya. Iya, Pak. Judul yang ingin saya ambil itu upaya meningkatkan pemahaman sistem gerak pada manusia menggunakan model mind mapping berbantuan media video pada kelas 11 SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Pak. Ya, boleh. Cuma mind mapping itu harus diperhatikan betul mind mapping Anda itu apa maksudnya. Mapping, mind mappingnya apa. Jangan terlalu membingungkan nanti dalam pelaksanaannya. Pada prinsipnya sudah bisa diterima judulnya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lanjut? Selanjutnya, Pak, untuk menguji pemahaman siswa itu kan bisa dilakukan dengan tes, kan, Pak? Nah, iya, sebaiknya tes yang dilakukan penguasaan materi, penguasaan konsep, penguasaan materi itu kan tes. Iya, Pak. Untuk tes yang dilakukan itu sebaiknya tes tertulis atau tes secara lisan, Pak, agar lebih efektif, Pak. Kalau saat ini Anda tidak bisa berbicara dengan siswa terlalu banyak, gunakan saja tes esai. Kan tidak mungkin lah sikok ada 40 orang. Susah nanti nantinya Mayanya sendiri repot. Siswanya ada 30 orang atau 40 orang, Anda tanya satu-satu gimana? Ya kan? Kalau 10 menit kali 30, sudah berapa menit itu, Jessica? Berapa menit, Jessica? Gimana mau kuliah Jessica aja dengar aja enggak kok. Dengar apa saya sampaikan Jessica? Iya kan? Enggak dengar kan?
Jessica dengar apa yang saya ngomong ini. Kalau tidak dengar, Anda harus tahu ini kuliah soalnya. Nanti Anda tidak paham. Coba diberi apa Jihan sama Jessica Budianingsih ini. Dan dengar enggak apa yang saya sampaikan ini? Atau ngapain kuliah enggak dengar apa yang saya sampaikan? Ini kan matanya kedap-kedip aja, tapi nggak dengar suara gimana? Rohot dengar suara saya, Hot? Dengar, Pak. Oke. Yuniarti dengar suara saya? Dengar, Pak. Jessica dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar nih. Wah, itu ya. Jadi begitu ya, kalau tidak dengar, Anda harus perbaiki sound sistemnya. Jadi sounding saya ini tidak terdengar oleh suara, berbahaya gitu. Arnelisa, dengar suara saya? Dengar, Pak. Laili, Rizky, Amalia, dengar suara saya, Laili? Dengar, Pak. Ketika dengar semua. Gitu. Oke, lanjut. Selesai jawab tadi ya? Maya ya? Ya, baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa lagi? Pak, saya Pak. Silakan, Imam. Jadi saya mohon pencerahannya Pak terkait judul yang ingin saya ajukan itu terkait, bentar Pak. Saya tuliskan. Anda ngomong aja lah, ngomong aja. Baik Pak, jadi yang pertama itu judulnya Upaya Peningkatan Kreativitas Siswa Kelas 11 SMA 4 Muaro Jambi melalui model pembelajaran Project Based Learning. Terus yang kedua itu Pak, model pembelajaran Project Based Learning dalam upaya implementasi kreativitas siswa kelas 11 SMA 4 Muaro Jambi. Nah, kira-kira yang tepat itu yang mana ya Pak ya? Mau tanya dulu, kreativitas yang Imam maksud itu kreativitas apa, Imam? Dalam ini Pak, membuat suatu produk Pak. Kalau itu produk bukan kreativitas, upaya peningkatan kompetensi membuat produk apa? Dodol. Okay. Jangan kreativitas saja, nanti Imam pusing kepala Imam nantinya kalau kreativitas saja. Bikin dodol. Atau bikin alat peraga ikan supaya ikannya bisa berenang. Dibuatkan kreativitasnya itu apa? Begitu Imam. Mana Imam tadi pergi? Mana gambar muda ada Imam? Lagi mencatat rekomendasi Bapak. Iya. Saya kalau wajahnya ada nampak kurang senang saya gitu kan, kurang serak gitu. Iya Pak. Jadi Imam harus meningkatkan kreativitas itu, artinya kreativitas itu apa? Membuat apa kreativitasnya? Membuat kelompok, membuat diskusi, membuat preparat, itu maksud saya. Kemampuan membuat preparat, silakan dia tidak apa-apa. Nah, kalau sudah ada kreativitasnya, baru ini dianggap sebagai sebuah masalah. Itu cari obatnya. Bagaimana Imam memberi obatnya. Kreatif itu obatnya apa? Bisa dengan penugasan pribadi, kata saya tadi, personal. Ya kan? Bisa dengan penugasan kelompok, sebuah proyek tertentu. Pembelajaran berdasarkan proyek. Nah, itu Imam. Baik Pak. Mana yang baik? Imam sudah tahu sekarang mana yang terbaik dari sekian itu. Yang penting kreativitasnya akan diangkat itu adalah kreativitas anak di dalam membuat alat peraga, dalam membuat media, dalam memahami cerita, dalam memahami alur berpikirnya, dalam memahami tentang pembelahan sel, misalnya memahami tentang hereditas, kreativitas membuat contoh, kreativitas menangkap media. Harus ada kreativitasnya itu apa? Kalau hanya kreativitas itu tidak bisa diukur kreativitas apa. Itu yang kreatif itu. Begitu, Imam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Supaya dapat menambah yang lainnya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh, ya. Silakan. Gini, Pak. Kan judul saya itu Meliana apa Fadilah duluan, Pak? Meliana. Oh. Jadi kan gini Pak, rencananya judul saya itu peningkatan pemahaman materi penyerbukan dengan menggunakan animasi video, Pak. Itu cocok itu. Nah, animasi videonya itu kan saya mau ngambilnya dari YouTube, Pak. Di judulnya itu
hanya batas animasi video saja atau ada keterangan di YouTube-nya Pak biar nggak itu? Dibuat nanti, dirancang oleh Meliana atas izin yang punya YouTube-nya. Anda robah tuh, sekarang ada penjelasan. Paling tidak Meliana membuat narasi suara, soundingkan apa yang maksud dengan pistil, mahkota, apa yang maksud bagaimana menyerbuknya, bagaimana pistil, bagaimana serbuk sari, itu harus diceritakan, Mel. Oh, jadi itu Pak, videonya kita boleh ngambil dari YouTube, cuma nanti untuk penjelasannya dubbing buat atau penjelasannya kita sendiri yang buat. Iya, suara diisi. Di soundingnya pas suaranya harus diisi oleh Mel. Baik, Pak. Baik, itu sudah bisa diangkat. Silakan Fadilah Khairunisa. Saya Fadilah Khairunisa, izin mengajukan judul, Pak. Jadi judul yang saya angkat itu mengenai upaya peningkatan keaktifan dan daya serap siswa melalui penerapan model group investigation pada materi dasar pengelompokan bakteri. Oke, stop dulu, jangan panjang-panjang. Ini yang jadi masalah. Yang Anda jadikan sakit itu pertama apa? Peningkatan keaktifan dan daya serap siswa, Pak. Aktif dan daya serap, obatnya apa? Menggunakan model group investigation. Apa hubungannya investigasi grup itu dengan daya serap itu? Investigasi itu kan gaya bertanya, bukan pertanyaan siapa, guru kepada siswa. Yang Anda ingin olah itu siswanya dengan upaya peningkatan daya serapnya. Kalau peningkatan daya serap harusnya Anda menugaskan dengan membaca konsep berulang 10 kali. Nah, itu bisa itu daya serapnya. Nah, tapi Kalau untuk mohon maaf Pak, meningkatkan keaktifan Pak dengan model group investigation. Investigasi itu Anda menginvestigasi. Hei, kenapa Fadilah begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu investigasi programnya. Itu apa hubungannya dengan daya serap? Kalau Anda itu anaknya peningkatan upaya malasnya siswa belajar, bisa Anda investigasi mencari penyebabnya. Tetapi kalau daya serap dengan investigasi nggak nyambung. Jadi kepala sakit diobat dengan enterostop gitu. Enterostop itu untuk apa? Tulang. Sakit perut, Pak. Ah, mencret, obat mencret, kasih obat sakit kepala, nggak cocok dia Fadilah. Nggak ada Fadilahnya begitu. Iya, Pak. Kalau tidak ada Fadilahnya, tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu. Jadi harus diganti. Kalau mau daya serap, mau aktivitas dan semacam cari, misalnya langsung pemberian penugasan personal dengan menyebut konsep meiosis sebanyak 300 kali agar dia paham. Nah, itu pasti bisa itu. 300 kali nyebut itu masa nggak bisa. Baik, Pak. Nah, itu. Begitu Fadilah. Nah, supaya ada Fadilah. Apa tuh Fadilah itu? Anda tahu artinya? Keutamaan. Itu. Nah, itu keutamaannya. Apa keutamaannya? Mengulang-ulang, menyebut-nyebut konsep yang tadi itu sebanyak 300 kali. Nah, itu. Pasti dia ngerti. Sudah 300 kali nyebutnya pasti ingat ya. Nah, itu kira-kira Fadilah. Berarti diganti pelajarannya ya, Pak? Bukan ganti obatnya gitu ya? Diganti obatnya dengan menyebutnya 20 kali kan. Nah, itu saja. Jadi cari bahasa lain. Itu dengan memberikan penugasan dengan menyebut 10 kali atau menulis 300 kali. Nah, itu obatnya selesai itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tapi Fadilah tahu ya keutamaan ya. Keutamaan wanita yang baik. Keutamaan wanita yang baik itu pindah masak, sayang sama suaminya, bikin teh pagi. Itu Fadilah Khairunisa itu tulang. Ya, kalau ada suami istrinya bisa buat bikin teh pagi-pagi, itu Fadilah Khairunisa namanya. Khairunisa itu wanita yang baik. Keutamaan wanita yang baik itu, nah itu seperti itu. Ya, lanjut. Masih ada? Bapak Yesika, Pak. Oh, Yesika. Suaranya dengar Yesika ya. Kami mau ngajuin judul juga, Pak. Kalau kami itu ngambil tentang upaya peningkatan belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Kota Jambi pada mata pelajaran biologi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Pak.
game turnamen, game Kenapa turnamen. TGT? Nah, untuk Kenapa di TGT? judulnya ini, Pak, Jangan ngomong terus. Kenapa TGT? Karena permasalahannya itu partisipasi siswa yang rendah dalam Partisipasi maksudnya apa? pembelajaran. Jadi Partisipasi itu maksudnya apa? siswa itu kurang aktif, Pak, dalam pembelajarannya. Tidak mencatat, tidak mendengar. Sama minat belajar siswa itu yang rendah. Ya, Pak. Beda. Khusus dengan minat itu beda lagi. Minatnya, kehusukannya, aktivitasnya. Yang mana mau akan diangkat? Minat belajarnya, Pak. Minat belajarnya. Supaya dia berminat, apa obatnya? Yang game turnamen tadi, Pak. Wah, makanya game Model turnamen pembelajaran apa? kooperatif. Apa keistimewaan TGT itu? Karena kalau menggunakan metode ini tuh siswa tuh dibagi menjadi kelompok gitu, Pak. Bukan. Kenapa Anda gunakan TGT? Padahal anak tuh minatnya tidak ada. Supaya siswa tuh berminat belajar obatnya. Kasih hadiah. Buat materinya lebih sederhana. Gunakan media yang menarik. Bukan TGT begitu. Ya kan? Itu maksud saya buat dia menarik. Ya, seperti saudara sekarang, materinya bisa menarik. Mudah dicerna, dia kan jadi minat. Dicerna aja nggak kuat, kita nggak tahu apa ini, minatnya berkurang begitu. Jadi itu ya Sika. Oke? Paham, Kalau Sika? diganti menggunakan metode Quizlet, Pak, kartu Anda ngerti nggak metode Quizlet itu ngerti nggak? Jigsaw, DPT, STAT itu ngerti nggak? Karena masalah Anda itu tidak ada minat belajar. Kalau minatnya tidak ada, apa obatnya? Supaya berminat. Kasih hadiah, diberi pujian, konsepnya lebih dipermudah. Itu bukan menerapkan model-model. Model itu kan obat-obatnya. Anda pahami dulu masalah di kelas itu apa. Begitu ya, Sika? Ya? Iya, Pak. Anda paham kan? Walaupun Anda tidak paham, Anda bisa nanya sama Isma, nanya sama si tulang ini, nanya nanti pada Sri Wahyuni. Ya, apa sakitnya, itu obatnya. Kalau dia minatnya tidak ada, kan tidak perlu TGT obatnya. Kalau minat tidak ada, jadikan dia berminat. Apa caranya? Kasih hadiah. Ya, setiap belajar dengan dia, kasih permen. Nah, minatnya itu. Kasih buku. Kasihkan reinforcement. Nah, gitu. Penugasan. Penugasan pribadi. Itu seperti itu. Jangan Anda lalu ambil saja model ini nggak bisa tanpa Anda menganalisis model itu apa gunanya. Gitu. Karena masalahnya minat. Oke, sekarang itu. Yang lain silakan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Saya, Pak, izin mengajukan judul. Nah, silakan, Bunga. Judul saya itu, Pak, upaya meningkatkan pemahaman konsep respirasi pada manusia dengan metode diskusi dan demonstrasi menggunakan alat peraga, Pak. Saya sarankan cukup satu aja, mungkin diskusi atau demonstrasi saja. Kalau banyak itu obatnya. Berarti obatnya kan ada dua itu, demonstrasi dan diskusi. Satu aja lah cukup itu untuk belajar awal. Baik, Pak. Jadi nanti kalau walaupun saya buat demonstrasi, udah bisa membuat siswa menjadi aktif gitu ya, Pak, untuk tanya jawab. Ya, kan kalau demonstrasi itu kan nanti kan diperagakan ya. Tapi Anda bisa juga supaya dia menggunakan role playing misalnya, bermain peran. Itu bisa juga. Anda juga bisa menggunakan demonstrasi. Karena setiap siswa suruh mendemonstrasikan. Itu bisa itu. Tergantung Anda. Mana yang paling disenangi oleh Bunga Citra Lestari. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Kira? Oh, Imam mau nanya lagi. Nur Halimah, silakan. Ya, Pak. Jadi izin mengajukan judul, Pak. Jadi judul saya itu upaya meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sistem imun menggunakan media animasi. Jangan ketertarikan lah gitu. Tertarik itu apa? Indikator tertariknya nanti.
Lebih baik Anda peningkatan pemahamannya, peningkatan penguasannya, ya kan, atau peningkatan kemampuan pemahamannya terhadap imun, itu lebih baik ketimbang tertarik. Kalau tertarik itu indikatornya apa itu, Nurhayma? Mungkin dia apa namanya, hasil belajarnya bisa lebih meningkat, nilai dalam tesnya lebih meningkat, mungkin seperti Itu itu, Pak. namanya bukan tertarik namanya. Karena hasil belajarnya lebih tertarik, bukan meningkat hasil belajarnya. Apa hasilnya? Tertarik dia. Makanya saya bilang tadi baik tingkat pemahamannya, Pak, yang bukan. iya, kalau itu bisa. Kalau tertarik yang Anda usahakan, itu hasil belajarnya tertarik. Kalau sudah tertarik, selesai. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih. Silakan yang lain. Saya, Pak. Saya ingin mengajukan judul, Pak. Judul saya itu Upaya Peningkatan Kemampuan Kolaborasi Siswa melalui model Think, Pair, dan Share, Pak. Think, Pair, Share itu apa artinya? Berpikir, berbagi. Berpikir, kemudian berpasangan itu untuk saling bertukar pendapat, kemudian membagi. Bisa. Bisa ya, Pak? Bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, masih habis di halaman Zoom ini. Halaman Zoom yang ini bagaimana? Pak, izin mengajukan judul, Pak. Oke, silakan namanya. Ellen, Pak. Siapa namanya? Ellen, Pak. Oh, Ellen ya, Ellen. Di Samosir ya, Ellen ya? Iya, Pak. Jadi judulnya itu upaya. Silakan, Ellen. Ya, Pak. Upaya peningkatan motivasi belajar pada siswa kelas 5 SD pada pelajaran sains pokok bahasan organ pernapasan manusia melalui video animasi. Stop dulu, Len. Upaya peningkatan motivasi belajar apa tadi? Di kelas 5 SD. Bukan. Upaya peningkatan motivasi apa? Motivasi belajar siswa, Pak. Terus? Pada pelajaran sains pokok bahasan organ pernapasan manusia. Langsung saja upaya peningkatan motivasi pemahaman materi sistem pernapasan. Itu aja langsung Ellen. Ya, Pak. Nah, itu di poin saja Ellen melakukan jelas karena ini adalah PTK gitu. Ya, upaya peningkatan motivasi belajar tentang itu saja langsung, tidak perlu panjang-panjang. Ya, Pak. Langsung saja. Oke, masih ada yang lain? Saya, Pak. Silakan. Saya ingin mengajukan judul, Pak. Tapi saya masih ragu dengan judul saya, Pak. Jadi, judul saya itu upaya peningkatan motivasi belajar siswa pada materi sistem pernapasan melalui model problem-based learning. Jadi, Pak, kira-kira untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu melalui model PBL itu cocok nggak ya, Pak? Kurang cocok. PBL itu lebih cocok untuk meningkatkan sikap dan perilaku karena berdasarkan masalah. Gitu. Kalau ada belajarkan masalah, berarti yang digunakan adalah PBL. Yang dihasilkan perilakunya itu lebih tepat. Ayu. Baik, Pak. Begitu, Ayu. Ya, Anda harus mencari selarasnya. Sakitnya sebenarnya apa, obatnya lebih dekat apa. Ya kan? Itu maksud kita. Iya, Pak. Misalnya orang sakit kepala itu bisa diberi obat Decolgen. Banyak minum air putih, misalnya ya kan. Didoakan, datang ke dokter. Mana tepat gimana? Decolgen gitu. Minum air putih juga bisa. Tapi air putihnya satu ceret gitu. Jadi baru kepalanya bisa hilang. Bisa hilang sakitnya gitu. Jadi banyak cara cari yang lebih dekat. Ayu. Baik, Pak. Ada yang lain? Silakan. Rohot, Pak. Silakan Rohot. Jadi
Judul saya itu Pak, upaya peningkatan pemahaman konsep materi sel menggunakan media video. Itu bisa Videonya seperti video animasi tentang sel gitu Pak. langsung saja menggunakan video animasi tentang apa masalahnya? Masalah terlihat? Masalahnya peningkatan pemahaman konsep materi sel Pak. Video animasi sel. Selnya bagian apa? Bagian-bagiannya kah? Atau pembelahnya kah? Nukleusnya, endoplasmik retikulumnya, guna aja animasi. Atau gunakan gambar. Berarti nanti di bagian judulnya tambahin jadi upaya peningkatan pemahaman konsep materi sel menggunakan media video animasi ya Pak? Bukan menggunakan media video, menggunakan video animasi sel. Oh, karena iya. video itu sudah media hot, ya kan? Kalau sudah saya bilang rohot, berarti tidak perlu lagi putri itu, gitu. Tidak perlu saya sebut rohot itu perempuan, gitu. Karena rohot itu saya sebut itu perempuan. Jadi gunakan saja video tentang sel atau video tentang apa saja, gitu. Pokoknya seperti itu. Paham, rohot? Paham Pak, makasih Pak. Siapa lagi? Meliana sudah, Rohot sudah, Fadilah sudah. Oh, Renata. Renata Yagian. Silakan. Iya Pak. Judul saya kan Pak, upaya peningkatan pemahaman konsep tentang bakteri menggunakan video animasi. Yang saya tanyakan Pak, kan misalkan pada siklus pertama itu berhasil Pak, kemudian siklus kedua itu saya menggunakan video pembelajaran yang sama, masih di kelas yang sama, dan materinya masih sama ya Pak? Iyalah, karena Anda bilang tadi berhasil. Kalau berhasil Anda ulang dengan siklus kedua dengan cara yang sama. Mungkin dengan mengevaluasi cara yang pertama itu, apa saja kelemahannya, kan gitu ya. Refleksi namanya. Kalau ada kelemahan siklus pertama, walaupun berhasil, Anda perbaiki pada siklus kedua, sehingga hasilnya lebih baik. Begitu Renata. Tetap rencana yang sama, tapi refleksi apa kelemahannya pada siklus pertama. Itu Anda ubah waktu Anda melakukan siklus kedua. Itu saja, tapi tetap dengan media yang sama, planning yang sama, gitu. Karena sudah berhasil. Tapi kalau tidak berhasil pada siklus pertama, maka Renata harus menyiapkan perencanaan yang berbeda, yang baru. Nah, gitu. Jadi kalau dia berhasil, cukup menggunakan skenario yang sama, tetapi refleksi dulu yang pertama mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Apa sih kelemahan pada yang pertama itu, walaupun berhasil. Itu Renata. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan. Ada yang lain lagi? Pak. Saya Pak. Anggi, silakan Anggi. Izin mengajukan judul Pak. Judul saya yaitu upaya meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar Pak. Bisa. Bisa. Anda menggunakan JAL itu bisa. Jadi dengan JAL Anda akan meningkatkan pemahamannya. Itu bisa digunakan. Tapi yang paling penting bagi saya Anda tahu masalahnya. Silakan lanjut. Yang lain, Anggi sudah gitu. Sorry Pak. Oke. Silakan. Tri, Natalia. Ini siapa nih? Sida Butar atau Sida Butar Pak. Sida Butar. Izin mengajukan judul Pak. Jadi judul saya itu upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi ekosistem melalui penggunaan laboratorium alam. Itu sudah cocok belum Pak? Cocok sekali. Saya suka ekosistem dengan laboratorium alam ketimbang laboratoriumnya buatan. Gitu. Itu lebih baik. Tunjuk ini tumbuhan, ini air, ini kumbang, ini serangga, ini ular, ini burung. Nah, bagus. Suka, berarti Anda akan membawa siswa Anda ke lapangan ya. Ke lapangan. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Masih ada yang lain?
Ayo, cepat. Tapi kalau sudah saya iakan, jalankan itu aja. Teruskan membuat. Masih ada? Izin mengambil Saya, Pak. judul. Pak. Oke, ya, silakan. Siapa? Dewi. Betul ya, Dewi ya? Iya, Pak. Nah, silakan Dewi. Nah, judul saya ini, Pak, upaya peningkatan motivasi belajar siswa kelas 10 pada materi protista dengan model pembelajaran core disertai dengan mind mapping, Pak. Jangan dua-dua itu, terlalu banyak, merepotkan itu. Cari salah satu, terdekat. Oh, baik, Pak. Jangan mapping pakai dua-dua amat ya. Anda baru belajar kok. Nanti kalau sudah oke, sudah pengalaman, boleh 2, boleh 3 gitu. Cukup satu aja. Obatnya cukup dekolgen saja kalau sakit kepala itu saja. Tidak perlu lagi Anda tambah dengan bodrek itu maksud saya seperti itu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang begitu Dewi. Baik, Dewi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan memberi materi itu maksud saya. Materi tentang PPK ini. Desi mau tanya? Saya mau mengajukan. Izin bertanya. Oke, silakan Desi Asmiarni. Asmiarni ya, betul ya? Ya, Pak. Silakan Desi. Mengajukan judul. Nah, judul saya itu upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui media spesimen herbarium pada materi struktur bagian tumbuhan dan fungsinya di SDN 114 Negeri Kota Bangko, Pak. Sekarang minat belajarnya itu ganti saja dengan Anda menawarkan banyak sekali struktur-struktur tadi ya. Nah, oleh sebab itu bukan minatnya, tapi pemahamannya yang harus Anda lihat dengan menggunakan media-media tadi, bukan minatnya. Kalau minat itu dia tidak mau sama sekali gitu, Desi. Ya baik, Pak. Nah, itu. Makasih, Pak. Orang tidak berminat itu hilang. Kalau tidak minat saya. Bukan itu. Kalau orang tidak berminat, obatnya supaya berminat apa? Akan begitu. Ya, lanjut. Pak, saya, Pak. Ayo, silakan. Namanya siapa? Teman sebelah ya? Ya, Nadia Amanda Putri. Bukan kami, Pak. Hah, bukan Anda? Loh, karena maka dibuat apa? Siapa sebenarnya? Puji, Pak. Oh, Puji. Silakan Puji. Izin mengajukan judul, Pak. Judul kami itu upaya peningkatan motivasi belajar siswa pada pokok bahasan sistem pencernaan melalui penggunaan video animasi, Pak. Boleh sebenarnya. Tapi Anda minat terus itu. Kalau menggunakan video animasi, jangan minat gitu. Video animasi itu hubungannya dengan penguasaan konsep, penguasaan materi, itu Puji. Bukan minat gitu. Seperti saya sampaikan untuk saudara Desi Asmiarni tadi. Kalau sudah menggunakan macam-macam seperti itu, penguasaan konsepnya, bukan minatnya. Begitu. Begitu Puji, Rizky, betul ya? Widya Ningsih. Ya, Widya Pak. Ning Makasih, saja. Pak. Widya Ningsih, Pak. Widya Ningsih. Lanjut. Siapa lagi? Kalau tidak ada ya saya Saya izin mengajukan judul, Pak. Silakan Winnie. Winnie ya? Iya, Pak. Nah, silakan. Judul saya itu upaya peningkatan motivasi belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati melalui pemberian video menggunakan model RMS. Yang saya ingin tanyakan itu, Pak, kan model dulu, RMS ini... Op. Jangan, tidak boleh ngerocos. Saya stop dulu. Kalau itu tidak kepada minat.
Itu lebih kepada penguasaan konsep. Kalau obatnya seperti itu. Ulangi, Weni. Judulnya Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa pada Materi Keanekaragaman Hayati melalui pemberian. Jangan ngerocos saja, Weni. Saya sedang meneliti, judulmu jangan ngerocos. Stop dulu. Kalau ada motivasi, berarti obatnya motivasi. Bukan dengan media-media itu. Bagaimana Anda meningkatkan motivasi dulu. Gitu ini. Jadi ditukar itu, masalahnya tidak tepat. Gitu. Jadi upaya meningkatkan motivasi belajar, gitu ya. Iya, Pak. Nah, apa obatnya tadi? Sakitnya apa, Weni? Kurangnya motivasi, Pak. Kurang motivasi. Obatnya apa? Melalui model pembelajaran. Dia motivasinya kurang, maka obatnya bagaimana motivasinya itu bertambah. Bukan dengan model gitu. Bertambah motivasi. Bagaimana motivasinya? Tingkatkan pemahamannya dulu, gunakan manfaatnya, sesuatu bisa diberi penugasan. Nah, nanti kalau Weni langsung memberikan model pembelajarannya, apakah model pembelajaran itu bisa meningkatkan motivasi? Nah, itu perlu pengkajian yang khusus. Tatkala orang tidak punya motivasi, obatnya paling tepat apa, Nadia? Nah, kalau Anda moodnya tidak ada belajar hari ini, Nadia, obatnya apa? Dikasih media, Pak. Apakah dikasih media, dikasih skenario, dikasih gambar, bukan memberi model begitu ini. Mana Wening tadi pergi? Masih ada, Pak. Kalau memberikan video gitu, Pak, tapi tunggu dulu. Kamu kok nanyanya kayak begini, nggak ngerti saya. Paham maksud saya jelaskan tadi oleh Nadia itu paham atau tidak? Kalau tidak ada motivasi itu jangan diberi model. Tapi berilah penambah motivasinya. Apakah pakai video pakai media gambar kah? Bukan modelnya, modelnya diberikan. Itu maksud saya. Punya gambar animasi kah? Begitu ini. Paham ini maksudnya, itu mood itu lepaskan itu supaya bisa dengar suara saya, bisa menanggapi. Nah, coba silakan. Berarti menggunakan media gitu ya, Pak? Bukan menggunakan itu, bukan. Anda lihat dulu sakitnya apa, obatnya apa. Kalau orang kurang motivasi, buat dia menjadi motivasi, bukan memberi model. Model itu panjang. Supaya dia motivasi gimana? Buat medianya. Media itu bisa macam-macam. Gambarnya, animasinya, videonya. Itu maksud saya. Jadi peningkatan motivasi belajar dengan memberikan video pembelajaran tentang kebakaran hutan. Beginilah hutan itu terbakar. Beginilah upaya orang memadamkan api. Itu maksud saya. Bukan langsung diberi model tanpa model dianalisis. Itu Weni. Coba wajahmu ke sini, lihat wajah. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Nah, mana pula kamu ngerti? Kamu jangan janji ngerti. Belum ngerti gitu. Jadi jangan tawar langsung model, tawar dulu pembelajaran itu apakah medianya, apapun bentuknya, animasinya, YouTube-nya, supaya orang lebih menarik gitu. Tidak setelah Anda tahu bahwa ini adalah ada medianya gambar, baru ada cari modelnya. Model apa yang tepat untuk menyampaikan gambar itu. Maka mungkin model pembelajarannya adalah pembelajaran aktif. Menggunakan media animasi.
untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Begitu kira-kira Weni. Weni ngerti tidak maksud ini? Jangan dipaksa mengerti Weni. Tidak boleh dipaksa mengerti. Insya Allah paham, Pak. Ya itu. Jadi jangan langsung ditawar modelnya. Tawar dulu yang lain yang membuat orang itu semangat motivasinya. Baru gunakan model pelajaran apa? Mungkin pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu banyak macamnya. Ada yang jigsaw, ada yang TGT, ada NHT, ada pembelajaran langsung. Itu maksud saya. Oke, terima kasih Weni, Fitri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Saya. Ya. Rania, Ulfa. Silakan Rania. Judul saya itu tentang upaya peningkatan motivasi belajar siswa kelas 4 menggunakan media gambar pada materi kerangka manusia, Pak. Tidak apa-apa. Kalau modelnya begitu. Tidak apa-apa. Silakan saja nanti menggunakan media itu nanti model pembelajarannya apa, silakan di dalam rencana, di dalam skenario Anda. Ya, kalau Anda menggunakan media ini, model pembelajaran apa? Silakan gitu. Maksud kita Rania. Oke, yang lain. Saya Pak. Irna Pak. Irna, Arista, Sitanggang. Silakan Irna. Mau mengajukan judul Pak, upaya peningkatan motivasi belajar pada materi sistem pencernaan melalui pengembangan lembar kerja siswa berbasis cerita bergambar, Pak. Kalau cerita bergambar tentang pencernaan apa mau diceritakan? Tentang sistem pencernaannya, Pak. Gambarnya. Kita bergambar tentang bagaimana sistem pencernaan itu berlangsung. Boleh untuk SD atau SMP? Untuk SMP, Pak. Ya, coba nanti ini lebih cocok untuk SD lah gitu. SD pelajaran sains kelas 5 gitu atau kelas 6. Itu lebih cocok. Ya. Baik, lanjut. Apa tadi? Yang lain tadi? Bisa, Pak. Oh ya, Khairunisa. Yang tadi Nisa tadi apa? Fadilah. Fadilah ya, Pak. Fadilah Khairunisa. Ini Khairunisa. Khairunisa. Silakan Khairunisa. Gini Pak, judul kami kan upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model PBL. Bisa. Kalau berpikir kritis ada yang masalah dulu gitu. Itu bisa. Orang akan berpikir kritis kalau ada masalahnya begitu. Itu untuk SMP, SMA? SMA, Pak. Boleh, boleh. Kalau SMA boleh. Khoir. Khoir. Selesai. Apa tuh khoir itu, Harnelisa? Ya, Pak. Apa itu khoir itu? Kurang tahu, Pak. Hai. Khoir itu orang baik artinya. Tadi kan saya jelaskan pada Fadila. Oke, siapa lagi? Nailul. Kami masih bingung, Pak, ini benar atau enggak ya? Upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui metode pembelajaran delikan, dengar, lihat, dan kerjakan pada materi sistem ekspresi, Pak. Boleh, boleh. Makasih, Pak. Coba saya tahu itu untuk SD, SMP, SMA? SMP, Pak. Bisa juga sih untuk SMA, Pak. Nanti lihat pertimbangkan materinya apa. Iya, Pak. Dengar itu kan nanti materinya apa. Dan sampai materinya terlalu rendah. Materinya agak sedikit susah kan. Sepertinya pembelajaran sel itu kan abstrak. Itu bisa digunakan. Kalau materinya hanya seperti sistem pencernaan itu kan mudah. Gunakan teori tadi, model tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Apa lagi? Habis? Ya, kalau habis, tidak apa-apa. Ya, saya akan memberikan materi baru. Kalau tidak ada. Oke, saya akan... Waktunya masih panjang ya, tulang ya. Sampai pukul berapa tulang?
Kita sampai pukul 9.10, Pak. Tapi sepertinya harus ditambahin lah, Pak. Ya, oke lah, nanti kita lihat dah. Makanya kalau 9.10 berarti waktunya ada sekitar 25 menit lagi. Saya akan coba men-share saja materi yang lain di sini. Bisa dilihat oleh saudara-saudara semua. Apa yang Anda butuhkan sebenarnya sebelum saya share ini? Ya. Saya pengen apa yang Anda butuhkan sekarang materinya, yang paling Anda butuhkan dari PTK ini. Silakan, supaya saya berikan itu aja, supaya bisa menambah. Apa yang paling Anda butuhkan? Nggak tahu ya? Berarti kan saya minta kehendak Anda apa gitu. Saya, Pak. Nah, silakan. Data yang saya butuhkan itu analisis data yang ada di PTK itu seperti apa, Pak? Wah, begini, setelah data terkumpul tentang tidak adanya motivasi belajar itu, misalnya motivasi belajar misalnya, terkumpul semua, oh sebabnya tidak motivasi itu, 1, tempat tinggalnya tidak ada, 2, siswa itu bekerja setelah sekolah, 3, dia tidak mendapat tempat support dari orang tua, 4, dia tidak punya buku, 5, dia tidak punya sepatu, 6, dia tidak punya tas misalnya ya, 5, gurunya tidak represent, tidak appreciate terhadap dia. Dan sekian banyak permasalahan yang dipermasalahkan itu dalam proses pembelajaran. Anda akan data itu, datanya gimana itu? Tidak bisa membuat tugas sehingga motivasinya berkurang. Bagaimana jalannya, datanya apa? Data di dalam PTK ini bukan angka-angka saja, tapi juga narasi, kalimat. Ya, ternyata sebabnya siswa ini tidak bisa membuat tugas karena ada pekerjaan lain setelah pulang sekolah. Nah, itu lengkap datanya semua, Anda jalin dalam kalimat, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ternyata yang harus diperbaiki pada dia adalah model penugasan pada siswa diganti caranya. Ya, tidak lagi diberi tugas di rumah, tapi serta-merta sebelum pulang diberi tugas itu. Siapa yang cepat menyelesaikan, silakan keluar duluan gitu. Sampai dalam batas 25 menit itu. Siapa yang cepat menyelesaikan, kasih permen 1. Sehingga siswa itu lebih berlomba. Tapi biasanya ada pada siswa SD dan SMP. Kalau siswa SMA dikasih permen, dia nggak mau mencemooh dia. Gurunya itu. Mungkin diberi penguatan, reinforcement. Nah, pada saat itu nanti kita menganalisa data-data ini dengan kalimat-kalimat yang ada untuk PTK. Makanya PTK itu hati-hati Anda melihat ada data persentase sekian, sekian. Itu hanya pada pengolahan data dan pengertian supaya diartikan secara narasi. Itu saja. Bukan seperti penelitian eksperimen, bukan. Itu cara menganalisis daripada analisis datanya itu. Berdasarkan datanya saja, siswa tidak bisa membuat tugas karena dia bekerja setelah pulang sekolah, jualan ke sawah, ke ladang, ke pasar. Nah, itu sebabnya. Sehingga dia motivasi belajar tidak banyak. Nah, itu ya Anda tulis, Anda narasikan dengan kalimat. Nanti di situ gunanya PTK itu. Bagaimana jalan keluarnya? Tidak bisa diberikan tugas di rumah pada siswa ini. Nah, itu. Bagaimana caranya? Berikan tugas sebelum dia keluar. Itu kalau ada penugasan. Itu salah satu caranya. Tapi Anda boleh menggunakan cara-cara yang lain juga. Silakan. Baik, silakan. Yang lain masih ada? Oke. Apalagi yang dibutuhkan? Kalau tidak, saya akan masuk ke dalam ini. Tapi belum nampak oleh ini nampak oleh saudara? Nampak, Pak. Nampak. Oh, nampak. Enggak lagi, Pak. Oh ya. Saya kira belum nampak karena share-nya belum sudah nampak. Nih, membuat scan raw ini sudah bisa. Ini persiapan scan raw ini penting. Saudara, membuat scan raw tindakan ini penting. Mempersiapkan materi pada minggu lalu nih, ya. Mempersiapkan instrumen penelitian ini harus tahu. Instrumen untuk mengukur sisi proses yang diamati, pengumpulan data yang tanyakan tadi,
Ya, formatnya pengamatan, daftar cek, catatan, lapangan, jurnal harian, apa sajalah yang berhubungan dengan obat-obat yang sudah berikan, angket, kuesioner, tes, asesmen alternatif. Asesmen alternatif itu adalah asesmen yang Anda gunakan dengan cara yang lain. Selain daripada angket yang ada, itu bisa digunakan. Melakukan simulasi. Ini penting. Ya, menentukan kriteria keberhasilan, ada indikator. Pelaksanaan tindakan, ada skenario dan semacamnya tadi. Kemudian ada observasi interpretasi. Ya, ini penting ini. Peneliti melakukan observasi terhadap dampak tindakan. Dampak tindakan, bukan merencanakan. Dampak tindakan yang telah dilakukan. Terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran. Setelah Anda melakukan pengobatan itu. Hasil belajar non-kognitif juga diamati. Afektif dan psikomotoriknya. Amati juga. Begitu pula interaksi guru-siswa. Apakah siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa, Anda perhati juga penelitiannya itu. Baru nanti analisis data. Inilah yang ditanya tulang tadi, analisis data, reduksi data, paparan data. Apa itu reduksi data? Data-data yang tidak berkaitan langsung dengan pengobatan tadi, buang. Buang saja. Jadi, tidak ada gunanya di dalam laporan saudara. Setelah direduksi datanya, dibuang mana yang tidak diperlukan, maka paparan data itu. Paparkan data di dalam laporan, kemudian buat simpulan, evaluasi, refleksi. Kalau sudah sampai kepada refleksi, berarti Anda lihat indikator tercapai atau tidak. Kalau tercapai, stop. Maka ada pengayaan. Kalau belum tercapai pada refleksi, buat rencana baru. Nah, itu. Kalau sudah tercapai, seperti pertanyaan siapa? Lupa saya. Karena tadi ya, mungkin itu saya lupa. Maka Anda buat perencanaan baru untuk siklus kedua. Apa komponen refleksi? Ini penting refleksi ini. Analisis. Maknanya. Nah, ini ditanya oleh tulang tadi. Gimana Pak ngumpulin data? Gimana analisis data? Inilah. Dianalisis datanya, maknanya apa? Setelah maknanya begitu, penjelasannya bagaimana? Kesimpulannya apa? Tindak lanjutnya apa? Ini sudah selesai penelitian penelitian PTK-nya gitu. Kalau sudah sampai ke sini. Data semuanya dikumpulkan, diterjemahkan, diberi makna, oh maknanya siswa di kelas ini kurang motivasi karena tidak ada buku. Mana penjelasannya, kesimpulannya apa, tindak lanjutnya apa. Selesai gitu. Itu kira-kira. Dan langkah-langkah ini penting untuk saudara pahami. Oke, saya kira itu ya. Ini komponen refleksi. Kan sudah refleksi berarti di akhir daripada jalur tindakan PTK itu. Kita akan lihat dulu, kalau tidak ada pertanyaan di sini, saya akan hilang dulu ini, saya mau kembali ke mana tadi ya? Anda bisa lihat ini, enggak ya? Belum terlihat, Pak. Oh, belum terlihat. Untuk bisa terlihat, kalau ini bisa terlihat. Belum, Pak. Screen sharing-nya has failed to start. Jadi kayaknya tidak siap ini kayaknya. Oke, ini tidak siap.
Tetapi penting juga dilihat ini. Kalau ini bisa dilihat. Bisa. Oke. Ini tulis perlu barangkali untuk dilihat oleh saudara. Nah, contoh judul yang kebetulan belum ada judul. Bisa dilihat yang belum ada judul. Oke, yang belum judul boleh mencatat, boleh memoto, boleh men-screenshot, silakan. Kedua, untuk judul yang ini, saya lebih suka angkat objeknya dulu. Peningkatan pemahaman konsep interaksi sosial dengan menerapkan model pembelajaran partisipatif. Seperti itu. Itu saran saya, untuk Anda. Gitu. Ini sebetulnya juga tidak salah nih, penerapan model pembelajaran partisipatif. Tetapi masalah awalnya di kelas itu tidak terlalu jelas. Maka angkatnya. Kan? Peningkatan pemahaman konsep interaksi sosial dengan menerapkan model pembelajaran partisipatif. Basisnya poster. Itu pembelajaran sosiologi boleh tidak ada. Karena orang sudah tahu itu. Itu dapat mengilhami. Nah, ada nomor 3 yang perlu Anda perhatikan untuk saya. Upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar melalui X. Saya tidak sukanya itu ada 2. Motivasi belajar itu menurut saya juga hasil belajar. Gitu. Implementasi X untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Peningkatan proses itu juga hasil belajar. Gitu. Karena pahami. Asesmen itu untuk melihat apa itu? Proses. Apa itu proses hasil belajar? Ini harus diperhatikan oleh saudara di Pedomani ya. Ini contoh judul ini. Pedomani. Boleh bertanya ya. Ini baru nanti kita akan melihat. Ini ada kata apakah? Nah, ada kata bagaimanakah? Benarkah? Bagaimanakah? Apakah? Ini menjadi hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Saya untuk contoh rumusan masalah pertama ini, ya ini kurang tepat. Apakah penerapan cooperative learning dapat meningkatkan peran aktif belajar siswa? Selanjutnya bagaimana? Bagaimana peningkatan peran aktif belajar siswa dengan menerapkan cooperative learning. Nah, berarti ada sakitnya dulu, baru ada obatnya maksud saya. Sakitnya diketahui apa sakitnya? Peran aktifnya, apa obatnya? Penerapan cooperative learning, belajar aktif. Apakah bisa digunakan? Kurang tepat. Lebih baik menggunakan bagaimana meningkatkan peran aktif siswa dalam titik-titik itu menggunakan titik-titik. Kiranya begitu. Contoh-contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ternampak atau tidak? Kajian pustaka penting. Ini kira-kira menuliskan hipotesis. Boleh ya, boleh tidak, hanya mengarahkan. Metode, rencana, tindakan, dan semacamnya. Menyusun instrumen untuk observasi. Saya kira ini penting ini. Tolong perhatikan. 20 detik sekarang perhatikan semua. Ini yang disebut indikator instrumen observasi ini. Silakan diperhatikan dulu. Oke. Nampak Irfan? Nampak, Pak. Coba baca yang paling bawah, nomor 10. Siswa melaksanakan tugas dengan kesadaran sendiri
Oke. Oke. Ada pertanyaan di sini? Pak, saya Pak, Ayo, silakan. yang poin nomor 1, siswa bisa menerima heterogenitas. Nah, heterogenitas itu kategori apa ya Pak? Apakah gender atau apa ya Pak? Bisa macam-macam, bisa gender, bisa suku, bisa agama, bisa daerah, macam-macam gitu. Bisa bahasa, bisa suku bangsa. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Baik, namanya siapa? Fermi Pak. Silakan. Untuk yang ke-10 indikator itu tuh kami yang buat atau itu tuh memang sudah ketentuannya segini Pak, 10 itu? Anda yang Atau buat dong, yang buat. Ini kan contoh aja. Ya Pak. Contoh, ini contohnya. Baik Pak. Waktu Anda observasi itu kan masih siswa ya, masih siswa. Yang sering ditanya oleh Jihan itu kan seperti ini. Apakah ditangani sendiri atau kelas? Nanti kan mana yang mayoritas? Kalau siswa A, siswa B, siswa C, dan seterusnya itu. Pada umumnya bermasalah pada nomor 4, siswa memperlihatkan usaha demi kesehatan kelompok. Tidak pernah ada, berarti itu masalahnya gitu. Anda kan menggali ini, mencari masalah ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi Anda harus susun sendiri apa hal yang ingin Anda tangkap dari subjek penelitian saudara. Apakah saling membantunya, saling menghargainya, saling menerimanya, siapa yang suka mengambil prakarsa, bertindak, ya, memperlihatkan sikap kerja penuh semangat. Di situ Anda bisa lihat. Kalau nanti permasalahan Anda sesuai dengan masalah Anda buat susunkan instrumennya seperti ini. Gitu. Itu maksudnya. Oke. Kalau sistematika tergantung daripada pedoman yang ada. Metodologinya seperti ini yang paling penting. Setting penelitiannya itu penting sekali. Settingnya, bagaimana penelitian Anda disetting. Mulai merencanakan, mulai melakukan tindakan, mulai memberikan obat, mulai kan menentukan sakit dan memberikan obat. Setting penelitiannya apa, subjeknya siapa, tidak dikenal, ada populasi dan sampel di sini. Yang dikenal adalah subjek penelitian. Pada PTK tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Yang dikenal adalah subjek. Sumber data dari mana? Kelas. Teknik dan alat pengumpul data mungkin tes, pengamatan, kuesioner. Nah, misalnya saja. Validasi data. Anda lakukan validasi datanya dengan memvalidasi instrumennya, analisa data, indikator kinerja, prosedur penelitian. Inilah yang harus Anda perhatikan di dalam metodologinya. Oke, itu yang paling penting, yang Anda perhatikan itu paling penting ini. Kalau sudah ada ini, selesai sudah PTK itu. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Nah, untuk validasi slide berikutnya Pak, validasi data itu kan kami masih proposal nih Pak, belum sesuatu yang memang kayak jadi skripsi gitu Pak. Apa validasinya perlu juga ya Pak? Anda perlu menulis dengan validasi itu menggunakan, mengambil, membuat, mengembangkan instrumen dan divalidasi pada orang yang ahli atau dosen-dosen yang ahli. Gitu. Tetap dibuat kalimatnya gitu. Baik Pak. Karena itu format, soalnya ini kan format nih. Tetap dibuat saja, walaupun Anda tidak melakukan, tapi dibuat. Oke? Yang lain. Ini banyak yang bisa Anda lihat di sini. Contohnya tadi sudah ditayangkan kepada saudara. Ini bisa juga menjadi ilham oleh saudara, menjadi inspirasi, ya kan? Ini bisa dibacakan. Kegiatan guru, kegiatan siswa, Anda baca aja.
15 detik, baca aja dulu semua, supaya bisa paham. Oke, bisa terbaca ya. Guru menjelaskan tentang rencana kegiatan pembelajaran secara umum, menyampaikan tujuan, siswa mengikuti penjelasan. Ini dalam rangka apa ini? Tindakan, melaksanakan tindakan PTK. Guru melakukan tes, siswa mengerjakan tes. Ini ada di dalam skenario pembelajaran saudara. Ini. Skenarionya, bukan RPP-nya. Skenarionya. Anda tulis apa saja yang ingin Anda kerjakan. Saya senyum, saya pokoknya tulis skenario, tulis semua. Ini model pembelajaran ya. Cara melihat pertama ini sebenarnya. Ini masalah yang mungkin ditemukan. Contoh masalah yang mungkin ditemukan oleh saudara di dalam kelas. Antusias belajar siswa rendah. Jika guru tidak datang justru senang. Nah, ini masalah. Siswa tidak berminat membaca buku. Ini masalah. Siswa kurang termotivasi untuk belajar mandiri. Ini masalah. Siswa belum memahami masa globalisasi dan seterusnya. Ini contoh permasalahan yang ditangkap oleh saudara setelah melakukan observasi di kelas. Karena ini tidak bisa dilakukan oleh saudara, tidak bisa dilaksanakan oleh saudara, Anda cukup melihat contoh-contoh seperti ini saja. Tapi tetap ini dianggap masalah yang penting. Ini contoh masalah yang ditemukan. Tidak berminat, tidak paham, tidak termotivasi, sikap negatif, tidak mengerjakan tugas, itu termasuk contoh-contoh. Itu mungkin yang paling penting yang Anda pahami. Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Hafiz ya. Jihan, Pak. Oh, Jihan. Suaranya aku bisa bersama ya. Silakan Jihan. Ya. Bersama. Baiklah, Pak. Gini, Pak. Untuk di lampiran proposal PTK ini seperti lembar observasi itu kan tadi kata Bapak tidak bisa dilakukan. Apakah di lampiran itu lembar observasi dan RPP itu perlu dibuat juga atau tidak, Pak? Atau cuma untuk kan begitu maksud saya, Jihan. Boleh lembar observasi ada, tapi bisa ditulis di dalam lampiran. Nanti dilaporkan di dalam bab 3 kan metode observasi. Pertanyaan Jihan tadi apa sebenarnya? Itu Pak, perlu atau tidak dibuat lampiran yang lembarnya itu lembar observasi dan juga RPP-nya itu Pak? Perlu dibuat di lampiran atau tidak? Saya yang paling penting itu bukan RPP-nya, skenario-nya. Karena skenario itu mirip dengan RPP kegiatan inti, pendahuluan, apa yang dikerjakan, sampai menutup pelajaran itu skenario. Itu ada sebagian besar di dalam RPP, tetapi tidak detail, karena RPP itu rencana. Kalau skenario itu apa yang dilaksanakan. Gitu. Itu penting. Menurut saya justru skenario itu penting. Gitu. Skenario pembelajarannya. Dari situlah nanti kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di kelas itu diamati oleh teman sejawatnya, oleh siswanya, apa yang kurang. Gitu. Ada skenario itu. Penting malah. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi saudara harus membuat RPP, juga harus membuat skenario-nya yang sebenarnya. Tetapi pada mata kuliah ini Anda tidak perlu menjelaskan tentang RPP-nya. Yang penting bagaimana proposal PTK-nya. Gitu. Tapi saudara tahu, dalam menyusun PTK itu ada RPP, ada skenario-nya. Gitu. RPP adalah rencana yang akan dilakukan, skenario adalah apa yang saudara lakukan. Gitu. Itu berpedoman dari RPP-nya atau RPS. Saya kira itu. Oke. Masih ada pertanyaannya? Apakah hari ini Anda mendapat sesuatu yang tambahan pemahaman itu atau gimana? Coba.
pendapatnya gimana? Apakah ada sesuatu yang bertambah pada perkuliahan pagi hari ini untuk saudara begitu? Nanti Anda lebih paham maksud saya itu. Ada yang mau ditanyakan? Adibia? Imam? Ya. Semangat Imam. Semangat itu. Aktivis itu semangatnya lebih aturannya. Masa aktivis semangatnya kurang gitu. Biasanya aktivis-aktivis itu mendomain, semua perjalanan daripada diskusi biasanya. Imam hari ini kurang semangat gitu. Tapi hari ini lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Oke, sekarang itu waktunya sudah habis, 9 lewat 14 jam saya lewat 4 menit. Saya berharap Anda sudah segera memulai menulis proposalnya. Nanti insya Allah kita ketemu pada minggu depan. Insya Allah semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, tidak ada apa-apanya. Mari saling sama mendoakan agar dalam keadaan sehat semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan semacamnya. Lebih semangat lagi membaca, melihat, bertanya. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa. Kita ketemu insya Allah seminggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.